Pak, langsung aja bantuin ya. Banget. Kasih ya. Untuk Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan yang berada di dalam ruangan. Kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, turun ke bawah, dan sekaligus menyapa seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore dengan informasi. Hari ini Pramono Anung Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon di pemilihan Gubernur Jakarta. Pramono Rano menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri di Pilkada Jakarta. Ayo, langsung. Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pramono Rano mendaftar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat Rabu siang dan menjadi pasangan gubernur wakil gubernur pertama yang mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Pramono Rano diantar dan didampingi ex-gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, serta para pendukung dan simpatisan PDIP. Pasangan Pramono Anung Rano Karno kompak mengenakan pakaian adat Betawi dengan menaiki kendaraan khas Jakarta Oplet ke gedung KPUD Jakarta. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun, termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah ya kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Apa yang disampaikan Mas Pram adalah benar, bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta. Teman-teman sekalian, ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung. Beliau mengatakan sebentar lagi DKI akan ditinggalkan. Kaget saya. Apa maksudnya, Bu? DKI tidak akan jadi ibu kota. Dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Saya perintahkan kamu, dan ini hak prerogatif Ketua Umum, tidak ada diskusi, dampingi Pak Gubernur Pramono Anung.
Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan pun akan berhadapan dengan Ridwan Kamil Suswono yang didukung 12 partai politik dalam koalisi Kimplas memperebutkan kursi Jakarta 1. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pramono Anung minta izin ke keluarga dan Presiden Joko Widodo untuk ikut kontestasi Pilgub Jakarta. Jokowi menanggapi bahwa pencalonan Pramono sudah diperhitungkan oleh PDIP. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mantap melenggang ikut kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Usai mendapat rekomendasi dari PDIP, Pramono mempersiapkan segala syarat yang dibutuhkan. Selain persyaratan pendaftaran, Pramono juga tidak lupa meminta izin kepada istri dan keluarganya. Tidak hanya itu, sebagai sekretaris negara, Pramono juga meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk maju kontestasi. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Jadi inilah yang saya komunikasikan dan terus terang teman-teman media pasti tahu saya sama semua menteri juga berhubungan sangat baik. Bahkan beberapa ketua umum partai, tapi saya nggak sebut namanya ya, sudah menyampaikan ke saya, Mas saya walaupun dukung yang lain, udah untuk Jakarta saya pasti ke Mas. Sementara itu, menanggapi perizinan dari Pramono, Presiden Joko Widodo menyebut itu adalah hak dari Pramono. Terlebih lagi, itu merupakan amanah dari partainya. Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang sudah izin Pak, sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu beliau ditunjuk langsung izin saya. Jokowi menambahkan majunya Pramono sudah diperhitungkan oleh partai pengusungnya, yakni PDIP. Tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi mendaftar ke KPU Jakarta untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan yang disebut Rido ini diarak oleh ribuan simpatisan dengan berjalan kaki menuju kantor KPU Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendaftarkan diri ke KPU Jakarta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Duet yang disebut Rido ini juga dikawal oleh elit partai pendukung seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS, hingga Partai Demokrat. Ridwan Kamil dan Suswono diarak bersama ondel-ondel dengan berjalan kaki menuju ke kantor KPU Jakarta. Pasangan Rido membawa visi Jakarta baru, karena RK dan Suswono menganggap Jakarta sudah bukan menjadi ibu kota negara. Dan pembaruan akan dilakukan agar Jakarta bisa bertransformasi dari Jakarta baru menjadi Jakarta maju. Ridwan Kamil dan Suswono menjanjikan konsep baru untuk Jakarta agar menjadi kota yang lebih baik. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Rido, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Semata-mata kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta. Dan tentu
Kami berharap proses administrasi politik ini lancar, dilanjutkan dengan proses kontestasinya yang kondusif, penuh riang gembira, penuh adu gagasan dari calon-calon yang nanti mungkin sudah ditetapkan oleh KPU, kurang lebih mungkin sekitar 3 pasang, sehingga rakyat Jakarta alhamdulillah disuguhi oleh gagasan-gagasan yang solutif selama 5 tahun ke depan yang cocok dengan yang ada dalam pikiran warga Jakarta. Pendaftaran RK Suswono didukung dan dihadiri perwakilan dari 15 partai politik pengusung. Nama-nama parpol pengusung RK Suswono diabsen satu persatu dan dibacakan langsung oleh Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata. Pasangan RK Suswono menjadi pasangan kedua yang mendaftar ke KPU Jakarta setelah sebelumnya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan daftar ke kantor KPU Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, posisi Anies Baswedan semakin berada di ujung tanduk. Pendaftaran Pramono Anung Rano Karno sekaligus mengunci peluang Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies menjadi satu-satunya calon yang hingga kini belum memiliki kendaraan politik untuk maju Pilkada. Nasib politik Anies Baswedan berada di ujung tanduk pasca PDI Perjuangan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Meski sebelumnya Anies Baswedan digadang-gadang akan dipinang PDI Perjuangan bersama Rano Karno, namun rencana itu kandas saat Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar ke KPUD Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana nasib Anies di Jakarta? Meski di ujung tanduk, Anies Baswedan masih punya harapan untuk maju dalam gelaran Pilkada Jakarta. Belakangan tersiar kabar Partai Kebangkitan Bangsa memberikan dukungannya pada Anies Baswedan. Namun, lagi-lagi kabar itu belum bisa dikonfirmasi karena Anies Baswedan belum mengetahui hal tersebut. Doakan biar semuanya berjalan lancar, Jakartanya maju, tenang, teduh, dan makin sejahtera. Pak, soal isu yang PKB itu benar nggak Pak? Yang bersurat ke Pak Anies itu Pak? Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Pak, tapi Pak Anies tahu kepastian PDIP nggak jadi usung Bapak dari kapan dan dari siapa Pak? Iya Pak. Belum tahu kita. Belum tahu ya? Jadi belum tahu Pak. Iya. Gitu ya. Siap. Makasih ya Pak. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Waktu pendaftaran paslon di Pilkada Jakarta semakin sempit, sementara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno telah mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Jika tak keluar gelanggang, maka Anies Baswedan harus cepat melakukan manuver dan lobi-lobi politik agar dirinya mendapat kendaraan untuk ikut serta dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Posisi Anies Baswedan semakin berada di ujung tanduk. Pendaftaran Pramono Anung Rano Karno sekaligus mengunci peluang Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies menjadi satu-satunya calon yang hingga kini belum memiliki kendaraan politik untuk maju di Pilkada. Nasib politik Anies Baswedan berada di ujung tanduk pasca PDI Perjuangan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Meski sebelumnya Anies Baswedan digadang-gadang akan dipinang PDI Perjuangan bersama Rano Karno, namun rencana itu kandas saat Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar ke KPUD Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana nasib Anies di Jakarta? Meski di ujung tanduk, Anies Baswedan masih punya harapan untuk maju dalam gelaran Pilkada Jakarta. Belakangan tersiar kabar Partai Kebangkitan Bangsa memberikan dukungannya pada Anies Baswedan. Namun, lagi-lagi kabar itu belum bisa dikonfirmasi karena Anies Baswedan belum mengetahui hal tersebut. Doakan biar semuanya berjalan lancar, Jakartanya maju, tenang, teduh, dan makin sejahtera. Pak, soal isu yang PKB itu benar nggak Pak? Yang bersurat ke Pak Anies itu Pak? Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Pak, tapi Pak Anies tahu kepastian
PDIP nggak jadi usung Bapak dari kapan dan dari siapa Pak? Iya Pak. Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Jadi belum tahu Pak. Iya. Ya. Siap. Pak. Makasih ya Pak. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Waktu pendaftaran paslon di Pilkada Jakarta semakin sempit, sementara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno telah mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Jika tak keluar gelanggang, maka Anies Baswedan harus cepat melakukan manuver dan lobi-lobi politik agar dirinya mendapat kendaraan untuk ikut serta dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, benarkah Anies Baswedan masih punya harapan untuk maju dalam gelaran Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore, Bung Angga, Kang Ujang. Apa kabar? Selamat sore, Mbak Fahri. Selamat sore Mbak Fahri. Kang Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Bung Angga terlebih dahulu. Bung Angga, PDIP akhirnya mengusung Pramono Rano. Apakah ini mengejutkan untuk Anies atau sudah diprediksi sebelumnya? Ya, kalau kita bilang mengejutkan sih enggak juga ya, karena memang dari awal Pak Anies sendiri menghargai setiap proses yang ada di partai politik, semua yang jadi kebijakan partai politik diapresiasi oleh Pak Anies Baswedan, dihargai gitu ya. Cuma memang salah satu yang mungkin yang paling disesalkan adalah gimana pesan-pesan dari masyarakat yang hampir setiap hari ketemu Pak Anies itu yang nggak bisa dikerjakan oleh Pak Anies Baswedan gitu, misalnya dari warga di kampung kota yang mungkin selama Pak Anies menjabat jadi gubernur itu bisa aman dari penggusuran, apakah yang sekarang ke depan akan bisa tetap aman gitu, itu yang juga jadi pegangan gitu ya Pak Anies sampai hari ini gitu. Apalagi kan sebenarnya Pak Anies Baswedan adalah salah satu yang sudah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari 4 DPP gitu, dari PKB, dari Nasdem, dari PKS, dan dari PDI Perjuangan juga. Dari masing-masing DPP menyampaikan aspirasi ke DPP-nya gitu. Namun karena ada situasi politik nasional, sehingga keputusan yang diambil oleh masing-masing DPP berbeda dari aspirasi yang dibawa oleh para DPW-nya. Karena itu untuk menghargai aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan ke Pak Anies, disampaikan ke partai politik juga, dan dibawa oleh partai politik yang sebelumnya mengusulkan Pak Anies Baswedan, Pak Anies akan tetap menunggu sampai 29 Agustus pendaftaran untuk nanti akan menyampaikan apa-apa saja yang akan dilakukan berikutnya. Apalagi misalnya ternyata nanti ada pergerakan-pergerakan dinamis di tikungan-tikungan akhir, kita masih menunggu sampai tanggal 29 Agustus, di mana itu adalah batas akhir pendaftaran pasangan calon di Pilkada DKI Jakarta, gitu kira-kira. Oke, kabar terakhir ada potensi diusung PKB, betul Bung Angga? Tadi sih melihat kabar pencalonannya Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, dari PKB sudah ikut mendaftarkan. Saya nggak tahu apakah masih bisa diambil kembali atau lain-lainnya, gitu. Tapi sejauh ini karena sudah didaftarkan oleh RK dan Pak Suswono ke KPU, rasanya itu jadi hanya kabar aja gitu. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang melihat peluang Anies masih adakah harapan untuk maju di Pilgub Jakarta? Ya, kalau bicara harapan ya ada gitu, tapi kecil, sangat kecil ya, walaupun besok terakhir adalah masa penutupan pendaftaran di KPUD, saya melihatnya sangat kecil ya, karena kalau kita lihat konfigurasi partai-partai sudah menemukan puzzle-puzzlenya sendiri gitu, artinya Kim Plus itu sudah berkoalisi, lalu PDIP juga mengusung kadernya sendiri, dan kita lihat sisa-sisa pendukung Pak Anies gitu ya, ada Partai Umat, Partai Buruh yang itu pun kurang ya, memenuhi persyaratan hingga 7,5%. Jadi ya tetap di politik ada harapan itu, tetapi memang waktu orang bicara soal tadi sudah ada yang daftar, maka agak kecil harapan Pak Anies untuk bisa maju di Pilkada tahun 2024 ini. Tentu ini sebagai sebuah keprihatinan ya kalau saya melihat ya. Prihatin itu saya tidak mendukung siapapun. Misalkan gini, bagi ada tokoh-tokoh yang elektabilitasnya bagus gitu, lalu incumbent, dianggap didukung oleh publik, tapi kehendak partai, kehendak elit tidak mendukung kepada sosok itu, misalkan kepada Pak Anies. Ini kan menjadi sebuah kerugian bagi Jakarta.
Mestinya diberi ruang kepada siapapun gitu untuk menjadi calon kepala daerah, karena dalam konteks demokrasi tentu harus ada kompetisi yang sehat. Nah, kompetisi yang sehat itu harus diberikan ruang kepada banyak tokoh. Kalau Anies mungkin ya masih tidak terlalu berat ya kalau tidak diusung. Yang lebih parah lagi adalah di Lampung, ketika Pak Arinal gitu sebagai incumbent, kader partai, lalu tidak didukung oleh partainya, dan elektabilitasnya juga tinggi, kuat. Ini menjadi lebih kacau lagi. Kalau Anies saya melihat elektabilitas tinggi, tapi bukan kader partai, masih bisa ditinggalkan oleh partai. Ini yang di Lampung ini kejadian menurut hemat saya di luar nalar dari kita semua sebagai rakyat ya, yang ingin melihat kompetisi ini diikuti oleh banyak tokoh, sehingga banyak ide dan gagasan yang bisa disampaikan di pilkada nanti. Oke, Kang Ujang melihat peluang PKB beralih mendukung Anies atau mungkin partai politik lain yang tergabung dalam Kimplas? Saya sudah menganalisa sejak jauh-jauh hari ya, PKB akan tetap bersama Prabowo, akan tetap bersama Gerindra, dan kita tidak sama-sama tahu, dan Bang Angga juga sudah jelaskan, PKB sudah ikut Ridwan Kamil dan Pak Suswono, dan tidak akan mencabut dukungan, karena memang saya melihat kebutuhan PKB juga ya harus bersama pemerintahan yang baru, karena PKB kemarin baru muktamar, tentu tidak akan ingin berbuat masalah ya. Dalam konteks itu tetap akan bersama-sama Gerindra, bukan mendukung Pak Anies. Saya melihatnya seperti itu. Oke, saya kembali ke Bung Angga. Bung Angga, sudah mengetahuikah alasan kenapa PDIP beralih tidak mendukung Pak Anies? Sebelumnya kan sudah ada pertemuan juga antara Anies dengan Rano Karno 2 hari lalu. Kami tidak menanyakan lebih tepatnya alasan utamanya apa gitu ya, karena bagi kami itu adalah keputusan dari partai politik yang harus dihargai dengan dinamikanya masing-masing gitu. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Ujang Komarudin gitu ya, bahwa sebenarnya dalam konteks hari ini ada aspirasi dari DPW, dari masyarakat juga yang tercermin dari survei, lalu berikutnya ada keputusan MK yang nggak boleh dilupakan. Itu sebenarnya keputusan yang baik untuk membuat peta pilkada di banyak daerah itu jadi lebih fair, di mana orang-orang yang punya rekam jejak, visi dan misi, elektabilitas bisa bahkan pun misalnya bukan Pak Anies itu ya, tapi kita bisa tahu ada banyak kader-kader partai politik yang juga punya kompetensi yang sama. Misalnya sendiri di PD Perjuangan ada Pak Basuki gitu, di mana kan juga Pak Basuki nggak diusung untuk maju sebagai calon dari PD Perjuangan, tapi ada aspirasi-aspirasi dan ruang demokrasi yang sudah dibuka MK gitu, tapi kayaknya memang masih ada ketidaksinkronan antara aspirasi dari warga, dari peluang-peluang demokrasi dengan kepentingan dari masing-masing partai politik gitu. Yang pasti setiap partai politik punya kepentingannya masing-masing dan dinamikanya sendiri-sendiri. Itu yang juga jadi hal penting untuk kita sama-sama perhatikan gitu kira-kira. Oke, Bung Angga, tapi sebetulnya kapan Anies Baswedan mendapatkan kabar kepastian PDIP tidak jadi mengusung dirinya? Kalau misalnya kabar yang saya tahu tadi pagi mungkin memang ada komunikasi antara Pak Anies Baswedan dengan pihak dari PDI Perjuangan, tapi baru saya tadi sendiri pagi tidak mengetahui isi komunikasinya apa gitu. Cuma memang pasti sebagai sahabat baik gitu ya. Orang-orang yang kemarin juga berjuang mendukung Pak Anies di PDI Perjuangan juga sudah menyampaikan langsung ke Pak Anies komunikasi-komunikasi terkait dengan apa yang menjadi alasan gitu. Cuma memang Pak Anies sendiri tidak menyampaikan ke siapapun alasan-alasannya kenapa untuk menghargai orang-orang yang sudah membantu beliau di PDI Perjuangan kemarin. Oke, Kang Ujang, kalau menurut Anda, kenapa akhirnya PDIP meninggalkan Anies dan justru beralih ke Pramono Anung yang namanya tidak pernah ada di Bursa Pilkada Jakarta? Ya, ada banyak faktor ya. Paling tidak saya melihat ada 2. Yang pertama, ya ingin mendorong kadernya. Ya sama seperti Jawa Tengah, misalkan Andika Perkasa yang diusung. Walaupun kita tidak tahu ya elektabilitasnya Pak Andika berapa, diusung. Lalu juga di Jakarta juga kita tidak tahu juga elektabilitasnya Pak Pramono Anung karena baru muncul ya diusung. Pertama, kelihatannya prioritas kader itu menjadi penting. Yang kedua juga ada isu-isu kan, ada tekanan-tekanan di belakang layar yang kita tidak tahu gitu. Misalkan goyang-menggoyang isu undang-undang MD3 bisa jadi gitu ya.
goyang-menggoyang, misalkan ada ditekan persoalan-persoalan hukum dan lain sebagainya yang kita tidak tahu di belakang layar itu. Jadi saya meyakini ada kompromi-kompromi, ada jalan tengah yang munculkan oleh PDIP sehingga mengacu pada satu nama Pak Pramono Anung itu yang berpasangan dengan Rano Karno. Saya melihatnya ada dua hal itu yang bisa saya baca ya, dari kenapa PDIP yang tadinya ingin mengusung Anies lalu tidak jadi, lalu berbelok arah mengusung kadernya sendiri, dan disitulah jalan tengahnya, karena kita tahu Pak Pram ini kan adalah tahu apa dapurnya istana dan sangat dekat sehari-hari dengan Pak Jokowi gitu. Dan Pak Jokowi juga merestui pencalonan Pak Pramono Anung. Saya melihat jalan tengah dilakukan oleh PDIP sehingga ya dalam prosesnya walaupun katakanlah mohon maaf ya potensi menangnya belum jelas gitu ya, tetapi ya itu soal tadi kebutuhan bagi partai untuk mengambil jalan tengah seperti itu. Oke, akan cukup kuatkah elektabilitas Pramono Rano menandingi RK Suswono yang didukung 12 partai politik, Kang Ujang? Ya harus diuji dulu ya, kan menggunakan scientific method ya, pendekatan saintifik atau survei yang objektif. Tentu akan dilihat nanti siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, berapa elektabilitas ketika sudah dipasangkan akan kelihatan kok siapa yang nanti punya potensi menang, karena dari banyak ukuran ya, variabel atau faktor-faktor kemenangan, misalkan popularitas, elektabilitas, isitas, akseptabilitas dan lain-lain. Yang paling penting adalah elektabilitas. Siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, ya mereka berdua atau pasangan itulah yang akan muncul sebagai pemenang. Itu sebagai ukuran akademik yang biasa kita nilai dalam konteks kontestasi dimanapun, baik di pileg, pilpres maupun dalam pilkada. Oke, Bung Angga, hari ini agenda Pak Anies apa setelah mendaftarkan diri pasangan-pasangan ke KPUD Jakarta? Apakah masih ada pertemuan dengan partai politik? Kalau dengan partai politik sih nggak ada, cuma memang tadi tadi siang gitu Pak Anies ketemu dengan beberapa simpul relawan pendukung yang memang selama ini sudah mendukung Pak Anies Baswedan gitu, untuk untuk bertemu, untuk menyampaikan apa pesan-pesan beliau gitu. Hari ini pun masih koordinasi dengan tim gitu ya, untuk memastikan langkah-langkah apa aja yang bisa dilakukan, dan misalnya mempersiapkan diri untuk tadi kita nggak pernah tahu bahwa akan ada perubahan-perubahan mendadak. Kita masih tunggu saja semuanya gitu. Oke, masih ada injury time 29 Agustus besok. Tapi Bung Angga, kalau seandainya Anies Baswedan kehilangan momentum berkontestasi di Pilkada tahun ini, apa yang akan dilakukan Pak Anies Baswedan selanjutnya? Tentu Pak Anies Baswedan sudah punya pengalaman gitu ya, berada di dalam pemerintah, di luar pemerintah juga. Waktu itu sempatkan dia punya gerakan, banyak gerakan yang dilakukan di luar pemerintah untuk ikut berkontribusi di masyarakat. Yang pasti adalah tetap berusaha membantu warga Jakarta gitu ya. Tadi misalnya warga kampung kota dari penggusuran, siswa-siswa yang kehilangan KJP plusnya gitu, untuk kira-kira dicari Pak Anies mungkin akan membantu, tapi di bagian-bagian lain meskipun nggak ada di pemerintah gitu kira-kira. Oke, kejutan masih bisa terjadi, kita nantikan di batas terakhir pendaftaran di KPU pada 29 Agustus esok. Apakah Anies Baswedan jadi bertarung di Pilkada Jakarta atau tidak? Terima kasih banyak Bung Angga dan Kang Ujang telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu, selamat sore semuanya.
Pemirsa, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun resmi mendaftar ke KPU Jawa Tengah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan menaiki mobil terbuka, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin diarak menuju kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Pasangan calon gubernur Ahmad Lutfi dan wakil gubernur Taj Yassin Maimun mendaftarkan diri ke kantor KPU Jawa Tengah. Pendaftaran pasangan Lutfi Taj Yassin diantar langsung oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Arak-arakan mereka juga diantar oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Arak-arakan rombongan Ahmad Lutfi Taj Yassin dimeriahkan oleh barongsai dan ribuan massa pendukungnya. Pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin tiba di kantor KPU Jawa Tengah pada pukul 8:30 menit. Mereka menyerahkan berkas pendaftaran secara langsung kepada Ketua KPU Jawa Tengah. Usai mendaftar, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menyampaikan ucapan terima kasih dan berjanji akan mengikuti seluruh mekanisme yang ada. Kami telah diterima secara administratif di KPU yang nantinya akan dilanjutkan tahapan-tahapan yang lain. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi pemilu sudah akan dimulai. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejatinya pesta demokrasi itu harus senang. Jadi pesta itu harus senang, harus ramai. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024 membawa masyarakat kami. Pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun diusung oleh gabungan 9 partai politik di Jawa Tengah dengan perolehan suara sebanyak 13,7 juta suara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, pada Selasa kemarin bakal calon gubernur Andika Perkasa dan pasangannya Hendrar Prihadi mendaftar ke KPU Jawa Tengah. Keduanya menumpangi delman menuju kantor KPU dan diantar ratusan pendukungnya. Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi bertolak menuju kantor KPUD Jawa Tengah dari kantor DPD PDIP Jawa Tengah siang tadi. Sejumlah orang meneriakkan dukungannya untuk pasangan Andika dan Hendy yang akan berlaga dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Saat ini kita sedang proses menuju KPUD Jawa Tengah. Sukses. Iya, Mas. Ditemani istri, Andika Perkasa menumpangi delman menuju kantor KPUD. Ibu. Mana, Om? Ayo, Mas. Mana nih? Di belakang Andika, Hendrar Prihadi yang didampingi istri juga menumpangi delman. Ratusan pendukung ikut mengantar pasangan Andika Hendy dengan arak-arakan yang cukup panjang. Selain mengendarai sepeda motor, mereka juga naik truk tronton untuk menuju kantor KPU yang berjarak sekitar 5 km dari titik keberangkatan di Panti Marhaen. Andika dan Hendrar menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPUD Jawa Tengah. Pasangan yang didukung PDIP ini akan berhadapan dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sapu bersih partai yang akan mengusung dirinya dalam kontestasi pemilihan gubernur Jawa Timur, kecuali partai PDIP dan PKB. Banyaknya partai pengusung berpotensi memenangkan Hovifah dengan mudah dalam Pilgub Jawa Timur. Delapan partai parlemen mengusung Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam pemilihan gubernur Jawa Timur, kecuali Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sementara partai non-parlemen sebanyak 6 partai juga mengusung Hovifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim.
8 partai parlemen yang mengusung Khofifah diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Nasdem, PPP, PKS, Gerindra, PSI. Sementara 6 partai non-parlemen diantaranya Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, dan Partai Garuda. Banyaknya partai pengusung pasangan Khofifah dan Emil Dardak menambah optimisme Khofifah untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur tahun 2024. Mudah-mudahan menjadi kekuatan untuk bisa membangun sinergi di antara seluruh elemen partai pengusung dan relawan semuanya bersama masyarakat Jawa Timur untuk meraih kemenangan pada Pilgub 27 November yang akan datang. Sementara itu, pasangan lainnya dari Partai PDIP diprediksi akan mengusung Tri Risma hari ini akan melawan Khofifah di Pilgub Jatim. Sementara PKB hingga saat ini belum ada tanda-tanda mengusung siapa di Pilgub Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kabar mundurnya Ahmad Riza Patria dari pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2024 dibenarkan oleh Gerindra. Salah satu alasan mundurnya Riza disebut bisa jadi karena peta koalisi pengusung yang berubah. Dinamika politik jelang Pilkada serentak 2024 kian memanas. Calon Wali Kota Tangerang Selatan Ahmad Riza Patria disebut mundur dari pencalonannya di pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan 2024. Kabar ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Namun ia tak mengatakan secara spesifik alasan mundurnya Riza Patria dari Pilwalkot Tangsel. Menurutnya ada sejumlah hal yang bisa mendorong mundurnya seseorang dari pencalonan, termasuk perubahan peta koalisi pengusung. Kalau toh Pak Riza Patria mundur sebagai Cawalkot Tangerang Selatan, ya penyebabnya bisa macam-macam. Namanya pilkada itu kan terkait 3 hal. Pertama koalisi, ya, lalu partai politik, terakhir calonnya sendiri, ya. Bisa karena perubahan komposisi koalisi, ya, mungkin bisa merubah hitung-hitungan, ya, lalu perubahan kebijakan di internal partai, para partai-partai pengusung, ataupun di si calon masing-masing. Apakah ada persoalan-persoalan subjektif di calon, ya, karena tidak bisa juga partai politik memaksa kadernya atau memaksa siapapun maju kalau yang bersangkutan tidak berkenan untuk terus maju. Jika Riza Patria Marcel Widianto mundur dari Pilkada Tangerang Selatan, maka nantinya pertarungan Pilwalkot Tangsel menyisakan pasangan Ruhama Shinta yang didukung PKS dan Benyamin Daphni Pilar Saga yang diusung PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Riza Patria mengaku mendapat tugas lain dari Gerindra sehingga dirinya serta Marcel mengundurkan diri dari Pilwalkot Tangerang Selatan. Dalam wawancara, Riza menyinggung soal kader partai yang harus loyal, taat, dan patuh terhadap partainya. Akan mendapat tugas lain, tugas khusus dari partai, sehingga saya mundur dari pencalonan wali kota Tangerang Selatan. Jadi saya selama ini selalu patuh, taat, ya, setia, loyal pada partai, pada pimpinan partai, pada dari Pak Nasib, semuanya, pimpin pada DPP saya selalu patuh dan taat. Jadi saya akan mendapatkan tugas lain, jadi saya mundur dari Pilwalkot Tangerang Selatan. Kalau terkait Marcel Widianto, apakah ada apa Pak? Tugasnya itu apa Pak? Bisa dijelaskan? Terkait Marcel juga mundur sama, ya. Dan Gerindra dukungannya dialihkan ke Benyamin Pilar. Berarti Marcel juga gagal ya Pak? Ya sama, bukan gagal, kita mundur, ya. Berarti tidak ada pengganti dari Bang Riza sendiri ya Bang? Enggak, kita mengusung Pak Benyamin Pilar. Gitu ya. Tugas khususnya apa itu Pak? Ya nantilah DPP urusannya, ya. Pokoknya sebagai kader harus selalu patuh dan taat, ya. Dimanapun ditugaskan, kapanpun, bagaimanapun, apapun, ya. Kader itu harus patuh, taat, harus setia, harus loyal, berkorban.
Pasangan Airin Ade hari ini mendaftar ke KPU Banten. Usai mendaftar, Airin berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Provinsi Banten. Inilah Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi yang telah resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada hari ini. Pasangan ini datang ke KPU Banten diiringi ratusan pendukungnya. Airin dan Ade tiba pukul 15 waktu Indonesia Barat dan diterima langsung para komisioner KPU Banten dan Bawaslu Banten. Proses penyerahan dokumen persyaratan dilakukan di aula utama KPU. Jajaran pengurus PDIP dan Golkar mendampingi pasangan Airin Ade. Selain PDIP dan Golkar, pasangan ini juga didukung partai non-parlemen seperti Partai Buruh, Gelora, Umat, PBB, dan PKN. PR saya adalah bagaimana mendorong agar anak-anak tidak putus sekolah, agar anak-anak bersemangat, orang tuanya bersemangat untuk bisa masuk sekolah. Bahkan ada yang satu hal menarik saat saya kunjungan di satu desa. Kenapa nggak mau sekolah? Habis nggak ada uang jajan. Nah, ini menjadi perhatian penting bagaimana program Pak Prabowo dengan program makan siang gratisnya. Maka nanti saya terpikirkan bagaimana kita punya kantin yang sehat, bagaimana kita pemberdayaan terhadap para pelaku UKM-UMKM sehingga program Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan program makan siang gratisnya ini bisa menjadi salah satu solusi. Gak ada lagi orang tua yang nggak mau menyekolahkan anaknya karena nggak punya uang jajan. Dan reformasi birokrasi pun juga harus dilakukan, bagaimana pemerintah hadir dan ada di tengah masyarakat, dan banyak program yang lainnya. Ntar kita bagi, kita share aja visi misi kita, yang pasti tidak boleh bertentangan dengan RPJPD yang sudah disusun hari ini. Makanya tadi kenapa KPU minta kita tanda tangan untuk penyusunan visi dan misi bagi kami para pasangan calon. Gimana perasaannya sekarang bisa dikawal Golkar, Bu? Ya. Perasaannya gimana hari ini dikawal Golkar akhirnya? Ya pasti seneng lah. Kamu seneng nggak liatin Bu Airin dikawal Golkar? Kami akan koordinasi dan sinkronisasi. Yang pasti kalau relawan udah bergerak, Pak Haji Ade dengan relawannya juga udah bergerak. Hari ini para partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan di tanggal 27 November nanti. Pemirsa, penyanyi Krisdayanti bersama pasangannya Kresna Dewa resmi mendaftarkan diri menjadi calon wali kota, wakil wali kota Batu pada hari ini. Mantan istri anak Hermansyah tersebut juga sempat bernyanyi di hadapan komisioner KPUD Kota Batu usai menyerahkan berkas. Pasangan Krisdayanti Kresna Dewa berangkat ke kantor KPUD Kota Batu dengan menumpangi jeep terbuka pagi tadi. Tiba di kantor KPUD Kota Batu, KD Kresna disambut sejumlah kader PDIP dan sejumlah pengurus partai pengusung. Padamu negeri, kamu berjanji. Padamu negeri, kami mengabdi. Krisdayanti juga sempat menyanyi lagu Padamu Negeri di hadapan komisioner KPUD Kota Batu. Usai mendaftar, Krisdayanti menyatakan seluruh berkas pendaftarannya dinyatakan lolos dan lengkap. Alhamdulillah, proses kami tadi dari masuk ke dalam diterima dengan baik, disambut dengan baik, dan kami menyerahkan berkas-berkas termasuk visi misi, dan alhamdulillah setelah verifikasi semua diterima dengan baik, dan dari poin A sampai D tadi kami dinyatakan lolos dan lengkap. Sebelumnya, Krisdayanti sempat membuat heboh dengan mengundurkan diri dari pencalonannya beberapa jam setelah pengumuman rekomendasi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pasangan KD Kresna diusung PDIP dan Nasdem serta 9 partai non-parlemen. Selain KD Kresna, pemilihan wali kota Batu diikuti 2 pasangan lainnya, yakni pasangan Firhando Gumelar Rudi yang diusung Partai Golkar, PKS, PAN, dan Demokrat, serta pasangan Nurrohman Heli Suyanto yang diusung Partai Gerindra dan PKB. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo merespon kabar pendemo yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang ditahan aparat kepolisian. Jokowi meminta agar para pendemo segera dibebaskan. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepolisian agar segera membebaskan demonstran yang ditangkap. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga penyampaian aspirasi merupakan hal yang baik. Presiden meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang tertib dan damai. Mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo. Untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Aksi unjuk rasa besar mengawal putusan MK digelar di berbagai daerah termasuk di gedung DPR Jakarta pada Kamis 22 Agustus. Berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh, artis ibu kota hingga pelajar ikut aksi dalam demo kawal putusan MK. Para demonstran menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas di Balik DPR. Salah satu yang dibahas adalah poin yakni menganulir putusan MK yang memungkinkan Kaisang Pangarep putra Jokowi bisa berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Iqbal Ramadan, asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, sekaligus anak penyanyi legendaris Macica Mohtar, mengaku mengalami kekerasan dan pelecehan oleh aparat kepolisian saat ditangkap akibat berunjuk rasa mengawal putusan MK di depan gedung DPR 22 Agustus lalu. Iqbal bersuara dan bercerita keresahannya secara eksklusif dalam program Rakyat Bersuara. Aku menyebutnya tragedi 22 Agustus 2024. Memang benar, ayah saya seorang jenderal TNI dan pejabat tinggi pada era Orde Baru. Namun, saya terlahir dari rahim seorang perempuan, seorang ibu yang penuh dengan perjuangan. Ibu saya harus bekerja keras, mencari nafkah dan merawat saya tanpa kehadiran sosok ayah. Saya tidak pernah menggunakan nama besar almarhum ayah saya untuk kepentingan pribadi. Saya menjaga rapat latar belakang kedua orang tua saya. Bahkan ketika saya berada pada situasi yang sangat mengerikan di hadapan aparat bersenjata yang melecehkan, memukul dan menendang kepala saya, tidak sedikit pun terpikirkan untuk memanfaatkan nama besar ayah saya agar diberikan pengampunan oleh aparat yang sedang menyiksa saya. Hanya satu yang saya ingin ketahui, bagaimana rasanya menjadi masyarakat kecil saat mereka ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan karena menuntut hak-haknya. Hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak semua anak bangsa di atas bumi manusia. Saya bukan seorang anak yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Sejak kecil saya berjuang melawan ketidakadilan. Ibu saya selalu menanamkan nilai-nilai keadilan dan welas kasih. Harapan terbesar ibu saya adalah agar saya bisa berguna bagi masyarakat dan berpihak kepada mereka yang terpinggirkan. Di saat yang lainnya memanfaatkan nama besar orang tuanya agar mendapatkan kedudukan dan jabatan, di sisi lain ada banyak orang tua dan pemuda yang berjuang untuk membayar biaya pendidikan yang mencekik, mencari kerja untuk menjadi tulang punggung keluarga, dan menjadi ojol hanya untuk bertahan hidup sehari. Jurang antara si kaya dan si miskin begitu lebar di negeri ini. Takdir memilih saya terlahir sebagai anak dari seorang jenderal TNI di era Orde Baru dan penyanyi kampung dari Sulawesi Selatan. Saya tidak bisa menolak takdir itu. Namun, hal itu tidak menutup hati nurani saya dan akal sehat saya untuk melawan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya. Menolak penguasa membangun kuil dinasti keluarga di saat rakyat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, masyarakat adat digusur dan dikriminalisasi, pejuang hak asasi manusia dikriminalisasi, pejuang lingkungan dibunuh, biaya pendidikan mahal, sembako mahal, dan minimnya akses bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu. Sebagai seorang manusia, hal itu yang tidak dapat saya terima. Perjuangan ini bukan hanya tentang saya,
Perjuangan di bulan Agustus 2024 milik semua pemuda yang bahu-membahu melakukan perlawanan yang dimulai sejak 22 Agustus hingga hari ini. Milik semua pemuda yang mengalami kekerasan oleh aparat keamanan. Cerita di akhir bulan Agustus kemerdekaan Indonesia adalah cerita tentang perjuangan pemuda yang menentang status quo dan kekuasaan yang zalim. Saya hanyalah seorang anak yatim yang sedang berjuang melawan ketidakadilan. Saya tidak berbeda dengan anak muda lainnya yang sedang berjuang melawan ketidakadilan di negeri ini. Negeri ini bukan hanya milik keluarga tertentu. Kami pemuda menolak tunduk pada kekuasaan yang zalim. Kembali bersama saya Davi Pratama di Anyu Sore. Pemirsa, diduga akibat ledakan gas satu unit apartemen di Sentra Timur Cakung, Jakarta Timur kebakaran. Ratusan penghuni apartemen pun berlarian panik menyelamatkan diri. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari salah satu unit di lantai 6 apartemen Sentra Timur Cakung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Ratusan penghuni menyelamatkan diri keluar gedung dengan menggunakan tangga darurat. Ledakan tabung gas di unit tersebut menyebabkan tembok dan kaca jendela hancur. 12 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur pun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Nah, mengenai penyebabnya kami sendiri dari saksi-saksi belum mendapatkan secara akurat, jadi ini dalam proses penelitian. Tadi didapatkan informasinya ada korban karena kami sampai TKP juga udah korban dibawa ke rumah sakit, terjadi luka bakar. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dugaan sementara dari ledakan tabung gas. 2 penghuni pun luka-luka karena melompat dari lantai 6 dan telah dilarikan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hari ini Pramono Anung Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon di pemilihan Gubernur Jakarta. Pramono Rano Karno menjadi pasangan pertama yang daftarkan diri di Pilkada Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pramono Rano mendaftar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat Rabu siang dan menjadi pasangan gubernur wakil gubernur pertama yang mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Pramono Rano diantar dan didampingi ex-gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, serta para pendukung dan simpatisan PDIP. Pasangan Pramono Anung Rano Karno kompak mengenakan pakaian adat Betawi dengan menaiki kendaraan khas Jakarta Oplet ke gedung KPUD Jakarta. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah ya kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Apa yang disampaikan Mas Pram adalah benar, bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta. Teman-teman sekalian, ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung. Beliau mengatakan
sebentar lagi DKI akan ditinggalkan. Kaget saya. Apa maksudnya, Bu? DKI tidak akan jadi ibu kota. Dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Saya perintahkan kamu, dan ini hak prerogatif Ketua Umum, tidak ada diskusi, dampingi Pak Gubernur Pramono Anung. Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan pun akan berhadapan dengan Ridwan Kamil Suswono yang didukung 12 partai politik dalam koalisi Kim Plus memperebutkan kursi Jakarta 1. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pramono Anung minta izin ke keluarga dan Presiden Joko Widodo untuk ikut kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta. Jokowi menanggapi bahwa pencalonan Pramono sudah diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung mantap melenggang ikut kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Usai mendapat rekomendasi dari PDIP, Pramono mempersiapkan segala syarat yang dibutuhkan. Selain persyaratan pendaftaran, Pramono juga tidak lupa meminta izin kepada istri dan keluarganya. Tidak hanya itu, sebagai sekretaris negara, Pramono juga meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk maju kontestasi. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Jadi inilah yang saya komunikasikan dan terus terang teman-teman media pasti tahu saya sama semua menteri juga berhubungan sangat baik. Bahkan beberapa ketua umum partai, tapi saya nggak sebut namanya ya, sudah menyampaikan ke saya, Mas saya walaupun dukung yang lain, udah untuk Jakarta saya pasti ke Mas. Sementara itu, menanggapi perizinan dari Pramono, Presiden Joko Widodo menyebut itu adalah hak dari Pramono. Terlebih lagi, itu merupakan amanah dari partainya. Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya memutuskan seperti itu, kan bukan sesuatu yang sudah izin Pak, sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu beliau ditunjuk langsung izin saya. Jokowi menambahkan, majunya Pramono sudah diperhitungkan oleh partai pengusungnya, yakni PDIP. Tim liputan iNews melaporkan. Ridwan Kamil dan Suswono resmi mendaftar ke KPU Jakarta untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan yang disebut Ridho ini diarak oleh ribuan simpatisan dengan berjalan kaki menuju kantor KPU Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendaftarkan diri ke KPU Jakarta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Duet yang disebut Ridho ini juga dikawal oleh elit partai pendukung seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS, hingga Partai Demokrat. Ridwan Kamil dan Suswono diarak bersama ondel-ondel dengan berjalan kaki menuju ke kantor KPU Jakarta. Pasangan Ridho membawa visi Jakarta baru, karena RK dan Suswono menganggap Jakarta sudah bukan menjadi ibu kota negara. Dan pembaruan akan dilakukan agar Jakarta bisa bertransformasi dari Jakarta baru menjadi Jakarta maju. Ridwan Kamil dan Suswono menjanjikan konsep baru untuk Jakarta agar menjadi kota yang lebih baik.
Dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Semata-mata kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta. Dan tentu kami berharap proses administrasi politik ini lancar, dilanjutkan dengan proses kontestasinya yang kondusif, penuh riang gembira, penuh adu gagasan dari calon-calon yang nanti mungkin sudah ditetapkan oleh KPU, kurang lebih mungkin sekitar 3 pasang, sehingga rakyat Jakarta alhamdulillah disuguhi oleh gagasan-gagasan yang solutif selama 5 tahun ke depan yang cocok dengan yang ada dalam pikiran warga Jakarta. Pendaftaran RK Suswono didukung dan dihadiri perwakilan dari 15 partai politik pengusung. Nama-nama parpol pengusung RK Suswono diabsen satu persatu dan dibacakan langsung oleh Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata. Pasangan RK Suswono menjadi pasangan kedua yang mendaftar ke KPU Jakarta setelah sebelumnya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan daftar ke kantor KPU Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo memberikan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah. Di Kalimantan Selatan, Partai Perindo bersama 10 partai politik lainnya juga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Bacagub dan Bacawagub Muhyiddin dan Hasnur Yadi Sulaiman. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar menyerahkan surat rekomendasi dukungan atau B1 KWK kepada bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah. Sebagai incumbent yang telah memiliki banyak prestasi, Partai Perindo optimis pasangan ini dapat melanjutkan kemajuan bagi Provinsi Bangka Belitung. Jadi di satu sisi ada tokoh politik senior Bangka Belitung yang sudah punya karya dan sukses sebagai gubernur, dan sekarang didampingi juga oleh calon wakil gubernur yang merepresentasikan kalangan pemuda. Kita tahu bahwa memang di Provinsi Bangka Belitung sekarang sedang santer-santernya perkara kasus timah. Itulah yang menjadi momok bagi perekonomian yang terjadi di Bangka Belitung ini sendiri, di mana mungkin masalah hukum ini menjadi salah satu permasalahan yang harus ditata kembali. Sementara itu di Kalimantan Selatan, Partai Perindo bersama 10 partai lainnya mendeklarasikan dukungan pasangan Muhyiddin dan Hasnur Yadi Sulaiman untuk maju di Pilgub Kalimantan Selatan. Saat ini harus lebih maju. Pertama, apalagi ada IKN yang dekat dengan kita, Ibu Kota Nusantara ini, dan ini tentu nanti infrastruktur kita benahi. Hari ini kami menyerahkan langsung secara simbolis bersama Ketua Harian Pak Surya Dharma, dan diamanatkan DPP untuk all out untuk memenangkan Haji Muhyiddin dan Hasnur ini yang sudah memberikan kontribusi di Kalimantan Selatan. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kabar mundurnya Ahmad Riza Patria dari pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2024 dibenarkan oleh Gerindra. Salah satu alasan mundurnya Riza disebut bisa jadi karena peta koalisi pengusung yang berubah. Dinamika politik jelang Pilkada serentak 2024 kian memanas. Calon Wali Kota Tangerang Selatan Ahmad Riza Patria disebut mundur dari pencalonannya di pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan 2024. Kabar ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Namun ia tak mengatakan secara spesifik alasan mundurnya Riza Patria dari Pilwalkot Tangsel. Menurutnya ada sejumlah hal yang bisa mendorong mundurnya seseorang dari pencalonan, termasuk perubahan peta koalisi pengusung. Kalau toh Pak Riza Patria mundur sebagai Cawalkot Tangerang Selatan, ya, penyebabnya bisa macam-macam. Namanya pilkada itu kan terkait 3 hal, pertama koalisi, ya, lalu partai politik, terakhir calonnya sendiri, ya. Bisa karena perubahan komposisi koalisi, ya, mungkin bisa merubah hitung-hitungan, ya, lalu perubahan kebijakan di internal partai, pada partai-partai pengusung, ataupun di si calon masing-masing. Apakah ada persoalan-persoalan subjektif di calon, ya, karena tidak bisa juga partai politik memaksa kadernya atau memaksa siapapun maju kalau yang bersangkutan tidak berkenan untuk terus maju. Jika Riza Patria Marcel Widianto mundur dari Pilkada Tangerang Selatan, maka nantinya pertarungan Pilwalkot Tangsel menyisakan pasangan Ruhama Shinta yang didukung PKS dan Benyamin Daphni Pilar Saga yang diusung PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Riza Patria mengaku mendapat tugas lain dari Partai Gerindra sehingga dirinya serta Marcel mengundurkan diri dari Pilwalkot Tangerang Selatan. Dalam wawancara, Riza menyinggung soal kader partai yang harus loyal, taat, dan patuh terhadap partainya. Akan mendapat tugas lain, tugas khusus dari partai, sehingga saya mundur dari pencalonan wali kota Tangerang Selatan. Jadi saya selama ini selalu patuh, taat, ya, setia, loyal pada partai, pada pimpinan partai, Pak Prabowo, pada dari Pak Hasim, semuanya pimpin partai DPP saya selalu patuh dan taat. Jadi saya akan mendapatkan tugas lain, jadi saya mundur dari Pilwalkot Tangerang Selatan. Kalau terkait Marcel Widianto, apakah ada tugasnya itu apa, Pak? Bisa dijelaskan? Terkait Marcel juga mundur sama, ya, dan Gerindra dukungannya dialihkan ke Benyamin Pilar. Berarti Marcel juga gagal, ya, Pak? Ya sama, bukan gagal, kita mundur, ya. Berarti tidak ada pengganti dari Bang Riza sendiri, ya, Pak? Enggak, kita mengusung Pak Benyamin Pilar, gitu ya. Tugas khususnya apa itu, Pak? Ya nantilah DPP urusannya, ya. Pokoknya sebagai kader harus selalu patuh dan taat, ya. Dimanapun ditugaskan, kapanpun, bagaimanapun, apapun, ya. Kader itu harus patuh, taat, harus setia, harus loyal, berkorban, disiplin, tanggung jawab, harus jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Itulah, ya, kami sebagai kader. Presiden PKS Ahmad Syaihu bersama Ilham Akbar Habibie berziarah ke makam Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu siang. Putra sulung Presiden ketiga RI Ilham Akbar Habibie bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera menyambangi Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan untuk berziarah ke makam B.J. Habibie. Keduanya kompak mengenakan baju koko bernuansa putih lengkap dengan peci berwarna hitam. Di pusaran makam Habibie dan Ainun, Syaihu dan Ilham duduk berdampingan berbicara tentang sosok Habibie. Syaihu dan Ilham pun secara khusyuk melantunkan doa untuk almarhum B.J. Habibie dan almarhumah istrinya Ainun. Tentu kita mendoakan almarhum, almarhumah dan juga para pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
dan sekaligus mengambil spirit kepahlawanan dari para pahlawan ya, supaya kita termotivasi untuk lebih semangat melanjutkan perjuangan apa yang diinginkan oleh para pahlawan yang belum tertuntaskan, dan kita mendapatkan juga inspirasi, motivasi perjuangan-perjuangan luar biasa dari mereka. Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibie disebut-sebut akan maju menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ahmad Lutfi dan Taci Yassin Maimun resmi mendaftar ke KPU Jawa Tengah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan menaiki mobil terbuka, Ahmad Lutfi dan Taci Yassin diarak menuju kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Pasangan calon gubernur Ahmad Lutfi dan wakil gubernur Taci Yassin Maimun mendaftarkan diri ke kantor KPU Jawa Tengah. Pendaftaran pasangan Lutfi Taci Yassin diantar langsung oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Arak-arakan mereka juga diantar oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Arak-arakan rombongan Ahmad Lutfi Taci Yassin dimeriahkan oleh barongsai dan ribuan massa pendukungnya. Pasangan Ahmad Lutfi Taci Yassin tiba di kantor KPU Jawa Tengah pada pukul 8:30 menit. Mereka menyerahkan berkas pendaftaran secara langsung kepada Ketua KPU Jawa Tengah. Usai mendaftar, Ahmad Lutfi dan Taci Yassin menyampaikan ucapan terima kasih dan berjanji akan mengikuti seluruh mekanisme yang ada. Kami telah diterima secara administratif di KPU yang nantinya akan dilanjutkan tahapan-tahapan yang lain. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi pemilu sudah akan dimulai. Saya hanya minta doa restu semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejatinya pesta demokrasi itu harus senang. Jadi pesta itu harus senang, harus ramai. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024 membawa masyarakat kami. Pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taci Yassin Maimun diusung oleh gabungan 9 partai politik di Jawa Tengah dengan perolehan suara sebanyak 13,7 juta suara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pada Selasa kemarin, bakal calon gubernur Andika Perkasa dan pasangannya Hendrar Prihadi mendaftar ke KPU Jawa Tengah. Keduanya menumpangi delman menuju kantor KPU dan diantar ratusan pendukungnya. Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi bertolak menuju kantor KPUD Jawa Tengah dari kantor DPD PDIP Jawa Tengah siang tadi. Sejumlah orang meneriakkan dukungannya untuk pasangan Andika dan Hendy yang akan berlaga dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Saat ini kita sedang proses menuju KPUD Jawa Tengah. Sukses. Iya, Mas. Ditemani istri, Andika Perkasa menumpangi delman menuju kantor KPUD. Betul. Ya, Ibu. Mana, Om? Ayo, Mas. Mana nih? Di belakang Andika, Hendrar Prihadi yang didampingi istri juga menumpangi delman. Ratusan pendukung ikut mengantar pasangan Andika Hendy dengan arak-arakan yang cukup panjang. Selain mengendarai sepeda motor, mereka juga naik truk tronton untuk menuju kantor KPU yang berjarak sekitar 5 km dari titik keberangkatan di Panti Marhaen. Andika dan Hendrar menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPUD Jawa Tengah. Pasangan yang didukung PDIP ini akan berhadapan dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Ahmad Lutfi Taci Yassin Maimun. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.
Pemirsa, bakal pasangan calon petahana Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak hari ini mendaftarkan diri ke KPU Jawa Timur. Mereka diiringi ratusan relawan hingga kesenian Jawa Timur. Hovifah Emil mendaftarkan diri sebagai Bacagub dan Bacawagub Jawa Timur pagi ini. Iring-iringan dimulai dari Jalan Raya Kedangsari dan Jalan Raya Tenggilis, Surabaya yang berada tepat di depan kantor KPU Jawa Timur. Ratusan orang memadati jalan, mayoritas berasal dari pendukung pasangan petahana tersebut. Sebelumnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak, menggelar doa bersama pimpinan partai serta para kiai di rumah Hovifah di kawasan Jalan Jemur Sari, Surabaya. Usai doa bersama, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menyapa para pendukungnya di halaman rumah dan menuju ke KPU Jawa Timur. Saya dan Mas Emil Dardak pagi ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim kami kembali mendaftarkan ke KPU Provinsi Jawa Timur sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk mengikuti Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 untuk periode kepemimpinan 2025-2030. Kami ingin menyampaikan terima kasih bahwa ada 15 partai pengusung Timur periode 2025-2030, Ibu Dr. Hajah Hovifah Indar Parawansa dan seluruh pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih. Izinkan saya langsung menjalankan amanah untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Hovifah tadi, bahwasanya saya selama 5 tahun mendapat kehormatan yang luar biasa untuk bisa mendampingi tokoh seperti Ibu Hovifah, tokoh yang pernah memimpin negeri di tingkat yang tertinggi sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, yang pernah menjadi menteri 2 kali di dalam kabinet. Tapi apa yang saya lihat sebagai resep utama dari kepemimpinan beliau. Kita ke informasi lain, pemirsa. Penyebar foto Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan botol minuman keras dilaporkan ke Bareskrim Polri. Pelapor menilai pelaku yang diduga dari internal Golkar ingin mencemarkan nama baik Menteri SDM tersebut. Laporan tersebut dilayangkan oleh kader muda Partai Golkar, Lisman Hasibuan. Pelapor mengatakan pihaknya mencurigai adanya oknum internal atau kelompok tertentu yang sengaja memviralkan foto untuk mencemarkan nama baik Menteri SDM tersebut. Pihaknya juga meminta Bareskrim Polri segera mengusut dan mencari tahu penyebar foto tersebut. Sebelumnya beredar sebuah foto yang diduga Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Dalam foto, Bahlil berpakaian kasual dan sedang menelpon, serta terdapat minuman keras di sampingnya yang disebut-sebut seharga 30 juta rupiah. Makanya kami sebagai kader muda Partai Golkar hadir di sini terpanggil karena semua kader Golkar seluruh Indonesia sangat marah terkait dengan kejadian saat ini yang viral, foto yang diviralkan oleh orang-orang ataupun kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab. Dan kami indikasikan adalah kelompok itu adalah kelompok dari internal. Pemirsa, ribuan warga mengikuti Festival Seni Budaya Lintas Agama di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Para peserta dari berbagai agama di Indonesia menunjukkan bahwa mereka tetap menjaga kerukunan dan kekompakan. (2.515) peserta dari perwakilan agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu unjuk kebolehan dalam Festival Seni Budaya Lintas Agama di Lampung. Para peserta festival berkeliling dari Jalan Raden Intan menuju Tugu Adipura, Bandar Lampung. Pawai karnaval ini menjadi tontonan dan hiburan warga yang antusias memadati sejumlah ruas jalan di Tugu Adipura. Festival Seni Budaya Lintas Agama ini bukan hanya merayakan keberagaman, tetapi juga berfungsi sebagai platform memperkuat persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Dalam
rangka Hari Kemerdekaan RI dari kerukunan umat beragama yang dikoordinator oleh Kesra. Alhamdulillah luar biasa, spektakuler. Semua kerukunan beragama kumpul di sini dan kita lihat antusiasnya semua masyarakat, terutama kerukunan umat beragama, dan harapan kita semua yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai kerukunan agama bisa menyebar kemana-mana, bahwa walaupun agama berbeda tetap satu, bahwa daerah kita harus kita jagai, NKRI ada dalam hati kita semuanya. Adanya festival ini diharapkan mendorong para pelaku dan pegiat seni budaya lebih bergairah untuk mengekspresikan kekayaan budayanya, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Dari Bandar Lampung, Ruslan As, iNews melaporkan.